semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang wow, luar biasa. Kita akan melihat kehidupan seorang biarawan dari abad ke-20 yang kelihatannya sih sederhana, tapi hidupnya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang terdokumentasi yang jujur aja bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala dan menginspirasi jutaan orang. Coba bayangin deh, gimana ceritanya seorang biarawan dari desa terpencil di Italia tiba-tiba muncul di langit di depan pilot pesawat pengebom pas Perang Dunia Kedua dan bikin misi mereka gagal total? Ini bukan fiksi loh. Ini salah satu dari sekian banyak kejadian aneh yang berhubungan sama satu nama. Dan pertanyaan ini jadi titik awal kita buat ngebongkar sebuah misteri sejarah yang luar biasa. Ya, hari ini kita bakal jelajahi kehidupan yang super luar biasa dan semua mukjizat yang dikaitkan dengan Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Kita akan melihat fenomena-fenomena yang sepertinya, nggak masuk akal sama sekali. Semuanya berpusat pada seorang biarawan Kapucin dari desa kecil di Italia ini. Oke, kita mulai ya. Nah, misteri pertama dan mungkin yang paling bikin heboh adalah stigmata, luka-luka suci yang jadi teka-teki buat dunia medis dan spiritual selama, coba tebak, setengah abad. Jadi, stigmata itu apa sih? Gampangnya, ini adalah fenomena di mana luka-luka penyaliban Yesus muncul secara misterius di tubuh seseorang. Tapi, ini bukan sekedar luka biasa. Jauh dari itu. Lihat deh timeline-nya. Luka ini muncul tahun 1918 dan baru hilang total bener-bener tanpa bekas pas beliau meninggal tahun 1968. Itu 50 tahun penuh loh. Yang lebih aneh lagi, ada dokter yang waktu itu mau operasi beliau dan dia ngelaporin ngeliat semacam sinar cahaya keluar dari lukanya. Aneh banget kan? Oke, sekarang kita bahas dari sisi medisnya, karena ini benar-benar anomali. Coba pikirin, luka terbuka yang ngeluarin darah terus-terusan selama 50 tahun, itu harusnya infeksi parah kan? Apalagi Padre Pio punya kondisi kesehatan lain. Tapi anehnya enggak, lukanya selalu bersih. Dan yang bikin makin bingung, darahnya itu katanya punya wangi bunga, kayak mawar gitu. Banyak dokter udah periksa bolak-balik, dan nihil. Nggak ada penjelasan logis sama sekali. Kalau stigmata aja udah bikin pusing, fenomena berikutnya ini lebih gila lagi, lebih susah dipercaya. Kemampuan untuk ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Nah, konsep ini namanya bilokasi. Dalam tradisi Katolik, ini dianggap sebagai karunia dari Tuhan. Tujuannya buat apa? Biasanya untuk tujuan belas kasih, jadi orang ini bisa ngebantu orang lain di tempat yang jauh banget secara fisik. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Waktu Perang Dunia Kedua, pilot-pilot Angkatan Udara Amerika dapat tugas buat ngebom kota San Giovanni Rotondo. Pas pesawat mereka deketin target, mereka semua bersaksi ngelihat seorang biarawan melayang di udara, tepat di depan pesawat mereka. Anehnya, sistem buat ngelepasin bomnya macet total. Semuanya. Akhirnya misi dibatalin. Dan kota itu selamat. Tapi cerita bilokasi ini nggak cuma kejadian di medan perang loh. Ada juga kesaksian yang sifatnya sangat personal, sangat menyentuh. Contohnya kayak yang dialami sama satu keluarga imigran Italia di New York. Coba bayangin ya, suatu hari yang dingin dan bersalju di New York, tiba-tiba ada biarawan Kapusin yang nggak dikenal ngetuk pintu keluarga Crava. Dia masuk, doain kakek mereka yang lagi koma, terus ngasih sakramen terakhir. Nah, setelah biarawan itu pergi, James, kepala keluarganya, baru sadar. Itu kan Padre Pio yang dia kenal dari kecil di Italia. Padre Pio yang secara fisik nggak pernah ninggalin biaranya, entah gimana caranya, muncul di New York buat nemenin sahabat lamanya di saat-saat terakhir. Stigmata dan bilokasi itu baru puncaknya aja loh. Padre Pio ini juga dikenal punya berbagai karunia mistik lain yang susah banget dijelasin, mulai dari penyembuhan sampai kemampuan-kemampuan supranatural lainnya. Wah, ceritanya banyak banget. Ada penyembuhan-penyembuhan luar biasa, contohnya Gemma di Giorgio yang lahir tanpa pupil tapi bisa melihat. Terus ada kemampuannya membaca jiwa pas pengakuan dosa. Bahkan, wangi bunga yang khas itu sering banget kecium sama orang-orang dari jauh sebagai tanda kehadirannya. Oh, dan ada juga laporan soal levitasi. Katanya beliau bisa melayang. Luar biasa. Oke, dengan semua fenomena yang luar biasa ini, gimana dong sikap resmi Gereja Katolik? Nah, ini membawa kita ke proses yang sangat-sangat teliti untuk memverifikasi kekudusan seseorang. Jadi, ini poin pentingnya nih. Menjadi seorang santo itu bukan hasil voting atau karena ceritanya populer. Prosesnya,
Yang disebut kanonisasi itu super ketat. Mirip kayak investigasi forensik, butuh bukti-bukti yang konkret, terutama bukti mujizat. Prosesnya itu bertahap. Pertama, hidup seseorang diselidiki dulu buat ngebuktiin kebajikan heroiknya. Kalau lolos, dia jadi venerabilis. Terus, buat naik jadi beato atau yang terberkati, butuh minimal satu mujizat yang terjadi setelah orang itu meninggal, dan ini harus diverifikasi sama panel dokter independen. Nah, buat mencapai gelar puncak, Santo, butuh satu lagi mujizat yang terbukti. Kalau kasusnya Padre Pio, mujizat yang bikin dia jadi beato itu adalah penyembuhan seorang wanita bernama Consilia de Martino. Dia ini punya kondisi medis yang parah banget di lehernya, yang tiba-tiba sembuh total tanpa operasi atau pengobatan apapun setelah keluarganya berdoa minta perantaraan Padre Pio. Para ahli medis pun bilang penyembuhannya ini luar biasa dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Semua kejadian ini, baik pas beliau masih hidup maupun setelah meninggal, udah ninggalin warisan yang gede banget. Mengubah seorang biarawan sederhana jadi salah satu figur spiritual paling dikenal di seluruh dunia. Angka ini nunjukin segalanya. Setiap tahun, sekitar 8 juta orang dari seluruh penjuru dunia datang berziarah ke San Giovanni Rotondo. Ini bikin tempat itu jadi salah satu situs ziarah paling populer di dunia. Bukti nyata banget kan, pengaruhnya masih kuat puluhan tahun setelah beliau wafat. Pada akhirnya, kisah Padre Pio ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Gak peduli Anda melihatnya dari kacamata iman atau sebagai kumpulan anomali sejarah yang belum terpecahkan, kehidupannya yang terdokumentasi dengan sangat baik ini menantang pemahaman kita tentang apa sih yang mungkin terjadi di dunia ini. Ini memaksa kita buat mikir lagi, apa sih batasan dari pengalaman manusia dan misteri apa yang mungkin ada di luar sana.